Nah, ini dia bahannya. Ini bahannya akan kita bagi dua ya teman-teman, yaitu bahan satu dan bahan dua. Sekarang yang akan kita bahas adalah bahan satunya dulu, atau bahan yang pertama, yaitu dari 2 butir kuning telur. Kemudian ada 40 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya pakai kunci biru, 1/4 sendok teh perisa vanila, kemudian 20 ml susu UHT, ini suhu ruang ya teman-teman. Nah, itu dia bahan satunya. Udah selesai semuanya, langsung aja kita ke cara membuat bahan satunya. Kita masukkan kuning telur, kemudian susu UHT tadi, lalu kita akan aduk rata aja. Setelah kita aduk rata, udah tercampur rata ya teman-teman. Untuk pemilihan telurnya agak besar ya teman-teman telurnya. Nah, setelah itu udah tercampur seperti ini, kita akan masukkan tepung terigu protein rendah, atau di sini saya pakai kunci biru. Ini akan kita ayak biar tidak ada yang bergerindil. Setelah selesai, kita akan masukkan perisa vanilanya, kemudian kita aduk rata lagi. Nah, setelah kita aduk rata, jadi untuk pemilihan telurnya kita pilih yang agak besar ya teman-teman. Nah, setelah udah selesai, kita sisihkan dulu ini bahan satunya. Kemudian kita lanjut ke bahan dua, yaitu dari beberapa bahan teman-teman. Di sini ada 3 bahan, yaitu 20 gram gula pasir, kemudian 2 butir putih telur, lalu 1 sendok teh perasan lemon. Nah, kalau nggak ada lemon bisa diganti dengan setengah sendok teh cream of tartar, atau 1 sendok teh jeruk, atau setengah sendok teh cuka. Nah, itu bahan duanya udah selesai. Langsung aja kita ke cara membuat bahan duanya. Kita siapkan dulu tempat seperti ini, lalu kita akan masukkan putih telurnya. Di sini putih telurnya akan kita mixer bersamaan dengan perasan air lemonnya. Untuk kecepatan mixernya kita pilih yang paling maksimal ya teman-teman. Kita akan mixer hingga berbuih ya teman-teman, berbusa seperti ini. Kemudian kita masukkan gulanya. Nah, kita masukkan gulanya sedikit demi sedikit. Kemudian ini akan kita mixer hingga sampai tahap soft peak aja ya teman-teman. Nah, untuk yang bertanya apa sih kegunaan perasan lemon atau jeruk nipis atau cuka atau cream of tartar ke dalam putih telur tadi, itu sebenarnya digunakan agar putih telurnya itu tidak cepat turun dan berair. Nah, jika tidak ada cream of tartar, kita bisa ganti dengan lemon atau air jeruk nipis. Nah, itu sama fungsinya untuk menstabilkan hasil kocokan putih telur. Seperti ini. Kalau udah soft peak, kita lihat dulu ciri-cirinya adalah seperti ini. Dia akan berjambul terbalik seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini berarti dia udah selesai, siap untuk dicampur dengan bahan yang tadi. Nah, udah selesai seperti itu. Kita akan sisihkan ini. Kita lihat dulu 2 bahan tadi, yaitu bahan 1 dan bahan 2-nya, atau bahan putih telur dan bahan kuning telurnya. Kemudian bahan putih telurnya akan saya masukkan ke dalam bahan kuning telurnya. Saya masukkannya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Untuk campuran pertama saya akan aduk hingga benar-benar rata ya teman-teman. Kita aduk aja hingga benar-benar rata. Nah, setelah rata seperti ini, saya akan masukkan lagi putih telurnya ke dalam sini. Kita aduk terus hingga rata ya teman-teman. Untuk mengaduknya nggak perlu terlalu kuat, jadi pelan-pelan aja. Nah, ini akan kita aduk terus. Ini sisanya ada di spatulanya. Saya akan aduk dengan spatula. Kenapa kita aduk lagi dengan spatula? Biar dia benar-benar tercampur rata. Biasanya ada yang mengedap di bawah. Kalau pakai whisk kurang maksimal, jadi kita pakai spatula. Nah, setelah selesai kita sisihkan ini. Kemudian kita akan siapkan teflon. Lalu saya akan olesin sedikit dengan margarin. Ini agak terlalu banyak ya teman-teman. Saya agak lebay kemarin. Seharusnya sedikit aja, cuman sedikit aja. Nah, untuk apinya kita pakai yang paling kecil aja ya teman-teman, paling kecil biar bawahnya nggak cepet gosong tapi atasnya belum matang. Setelah panas kita akan masukkan 1 sendok. Nah, saya akan kasih contoh kalau dia cuma 1 sendok aja. Kita tunggu dulu sebentar, kemudian kita akan tutup. Nah, setelah ditutup kita biarkan hingga bawahnya itu matang, sama seperti memasak
pancake biasa teman-teman, sampai bawahnya kecoklatan baru kita balik. Nah setelah matang, setelah coklat bawahnya, baru kita angkat dan sisihkan. Lanjut lagi, kita bikin lagi. Nah ini untuk adonan yang agak tinggi ya teman-teman. Di sini saya akan pakai 2 sendok dulu. Yang pertama, ini saya pakai sendok makan ya teman-teman. Setelah itu kita tutup dulu. Nah ini akan kita diamkan beberapa menit, misalnya 2 menitan. Setelah 2 menit ini akan kita buka lagi, kemudian kita tambahkan lagi di atasnya. Gak perlu ditekan ya teman-teman, cuman taruh aja adonannya di atasnya. Nah itu setelah selesai kita taruh di atas seperti ini. Setelah itu kita tutup dan kita biarkan hingga bawahnya benar-benar coklat. Nah setelah kita kira bawahnya udah kecoklatan, kita balik. Nah seperti ini. Setelah kita balik, kita tutup dulu, kita biarkan hingga kecoklatan. Nah ini udah mulai kecoklatan, kita angkat. Nah kalau teman-teman penasaran nih kayak gini, coklatnya sama seperti atasnya, coklatnya seperti ini. Lalu kita akan angkat dan kita sisihkan. Nah kita akan ulangi hingga adonannya habis ya teman-teman. Untuk satu resep ini biasanya saya jadi 5 pancake. Nah seperti itu kita lakukan hingga adonannya habis ya teman-teman. Nah setelah selesai semuanya dia seperti ini. Ini beberapa karena yang lain udah dimakan. Dan ini akan saya taburi dengan gula halus serta dengan madu. Ini akan lebih sedap lagi. Kalaupun nggak ditaburin ini sebenarnya udah enak sih teman-teman. Langsung aja yuk kita cicipin. Nah yang ini adalah bagian yang tadi 3 sendok. Jadi dia tinggi kayak gini. Kalau yang misalnya yang tadi ini dia kayak gini tipis, ini sekali aja. Kalau sekali aja jadi dia tipis kayak gini. Kalau sekali dia tipis kayak gini, tapi ini tetap empuk dan tetap fluffy. Cobain dulu yang ini yang paling kecil. Kita cobain dulu ya teman-teman. Ini fluffy banget. Teman-teman cobain ya, semoga bermanfaat. Oke segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep fluffy Japanese pancake yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.